Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran akidah akhlak pada video kali ini adalah mengenai akhlak tercela, di mana bahaya sifat licik, tamak, zalim, dan diskriminasi akan kita pelajari di sini. Materinya pertama adalah pengertian licik. Licik artinya banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Ciri-ciri orang yang licik adalah tidak suka melihat orang lain bahagia. Kedua, bahagia ketika melihat orang lain itu menderita. Dan yang ketiga, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Keempat, orang licik itu ingin serba jalan pintas. Dan yang kelima, pandai menipu. Terus, apa bahaya licik? Bahaya bagi orang lain, yang pertama, sikut sana, sikut sini untuk mencapai tujuannya. Licik membuat orang menjadi serakah, dan tentunya mereka ingin menjadi nomor satu, tidak peduli dengan kemampuannya yang tidak seberapa. Dan orang licik itu kurang imannya, selagi butuh ia mendekat, selagi tidak butuh ia menjauhkan diri. Bahaya bagi diri sendiri, batinnya kita akan selalu resah dan gelisah, dan hidupnya tidak akan berkah. Dan yang ketiga, hidupnya penuh dengan fitnah, selalu mengalami cobaan dimanapun ia berada, dan tentunya penuh dengan dosa. Akhir hidupnya su'ul khatimah. Materi yang kedua adalah tentang tamak dan serakah. Secara bahasa, tamak itu sikap tak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai, dan menurut istilah, cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Dan yang ketiga, serakah adalah salah satu dari penyakit hati, selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu benar oleh syariat atau tidak. Dan ciri-ciri orang yang memiliki sifat tamak adalah tidak mensyukuri nikmat yang telah dimiliki, selalu merasa kurang, padahal ia telah banyak mendapatkan nikmat, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Dan keempat, panjang angan-angan, yaitu suka menghayal dan tidak realistis. Kikir lagi, ia tidak mau hartanya berkurang sedikit pun, kurang menghargai pemberian orang lain jika tidak sesuai dengan keinginannya. Terlalu mencintai harta yang dimiliki, dan terlalu semangat mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Dan yang kesembilan, semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi. Dampak negatif dari sifat tamak adalah mudah terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat karena keduniaan. Dan yang kedua, tercela dalam pandangan sesama manusia, karena biasanya orang yang tamak cenderung bakhil. Dan yang ketiga, jauh dari petunjuk agama, karena waktunya habis untuk memikirkan harta. Cara menghindari diri dari sifat tamak adalah sering-seringlah memperhatikan kehidupan orang yang di bawah kita, orang yang lebih miskin dari kita. Agar apa? Agar dapat mensyukuri nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mengurangi perhatian kita terhadap orang-orang yang di atas kita, yang lebih kaya, agar tidak terpengaruh olehnya. Materi yang ketiga adalah zalim. Menurut bahasa, zalim atau aniaya artinya sewenang-wenang
atau tidak adil. Kezaliman itu merupakan kegelapan yang akan menutup rapat hati orang yang melakukannya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang artinya, jauhilah dan takutlah kamu berbuat zalim, sebab sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk tidak berbuat zalim seperti yang tertera dalam firman Allah, barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Quran Surah Fussilat ayat 46. Kemudian contoh dari perilaku zalim atau aniaya. Yang pertama, zalim terhadap diri sendiri. Misalnya sering melakukan perbuatan dosa, berzina, meminum minuman keras, malas belajar, meninggalkan sholat, dan lain-lain. Dan yang kedua, zalim terhadap orang lain. Misalnya merusak lingkungan, mengganggu ketenangan orang lain, mengambil harta secara batil atau merampok, mencuri, menipu, dan lain-lain. Yang ketiga, zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya kufur, syirik, dan menyekutukan Allah hingga ingkar dan lain-lain. Baiklah, kita masuk pada akibat negatif perbuatan aniaya, di mana yang pertama adalah merusak persatuan dan persaudaraan. Yang kedua, merusak tatanan hidup di masyarakat, menghilangkan akhlak atau sifat yang baik, merugikan orang lain, menghilangkan pahala amal perbuatan. Orang yang aniaya akan kekal di dalam neraka, seperti diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Hajj ayat 17. Dan hikmah menghindari perilaku aniaya adalah terwujudnya persatuan dan persaudaraan, terciptanya tatanan hidup yang baik di masyarakat, akan mendatangkan akhlak atau sifat yang baik, terciptanya kasih sayang antar sesama, mendapatkan pahala, dan tentunya masuk surga. Lanjut pada materi keempat, diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Diskriminasi termasuk perilaku atau akhlak tercela, sebab sikap ini tidak sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengutamakan prinsip persamaan, persaudaraan, dan tolong-menolong. Bahaya dari sifat diskriminasi adalah munculnya ketidakadilan di masyarakat, mudah berlaku sombong, merasa lebih baik dari yang lain, dan diskriminatif akan membawa perilakunya masuk ke dalam neraka. Caranya untuk menghindari sifat diskriminasi adalah menghindari sifat ujub, mempertebal keimanan, dan percaya jika Allah selalu mengawasi dan hanya Allah lah zat yang sempurna.